Rabu 18 September 2024 sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dampaknya ini juga dirasakan hingga ke Kabupaten Garut, Jawa Barat dan sekitarnya. Dan saat ini pemirsa, lokasi tempat di mana saya berada adalah salah satu lokasi terparah, yakni di Desa Ciberem. Pemerintah pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Kami akan menelusuri seperti apa kondisi pasca gempa. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Ya, di sebelah saya ini pemirsa, ada satu bangunan yang ini merupakan SMP Muhammadiyah 3 Kertasari ya. Sekolah inilah yang kemudian ini juga sempat viral visualnya atau gambarnya di media sosial karena terjadi kerusakan yang cukup parah pada saat gempa terjadi di hari Rabu lalu. Mungkin Anda juga sudah sempat melihat video yang beredar, banyak sekali siswa begitu yang kemudian ini keluar dari ruang kelas pada saat kegiatan belajar mengajar pada saat gempa terjadi di pukul 9:40 waktu Indonesia Barat tersebut. Kita sedikit melihat ya kondisi dari kerusakan di sini. Karena di sini juga ada satu ruang kelas yang pintunya terbuka begitu. Kita tidak bisa masuk ke dalam karena alasan keamanan. Dan di sini bisa terlihat bahwa terdapat puing-puing dari atap yang kemudian ini terjatuh bahkan tepat di atas meja belajar begitu ya. Banyak sekali yang kemudian ini berserakan di sini. Ya, tentunya informasi terakhir yang kami dapatkan seluruh sekolah yang berada di Kecamatan Kertasari dan kemudian ini terdampak gempa bumi yang terjadi pada hari Rabu lalu, ini siswanya diliburkan. Karena memang kondisinya seperti yang Anda lihat tidak memungkinkan untuk kemudian ini dilakukan kegiatan belajar dalam waktu dekat dan juga untuk mengantisipasi tentunya adanya gempa-gempa susulan yang hingga hari ini masih terus terjadi. Ya, kondisinya sama seperti yang tadi kami lihat pemirsa, ada juga retakan-retakan yang bisa terlihat dari kejauhan ini ya, terjadi di dinding sebelah sana. Tentu saya juga tidak bisa membayangkan betapa mencekamnya pada saat itu siswa harus berlarian, apalagi ini diketahui ada 2 lantai begitu bangunan di sekolah Muhammadiyah ini. Ya mungkin dari sisi seberang kita bisa melihat bagaimana kondisi di lantai atas ya atau lantai 2-nya. Di sini bisa tampak lebih jelas pemirsa bahwa atap-atapnya runtuh ya. Ya, inilah yang kemudian ini tergambarkan dari kondisi sekolah pasca gempa ya. Ini adalah salah satu kondisi sekolah dari sekian banyak sekolah di Desa Ciberem ini yang terdampak. Saya akan lihat seperti apa kemudian ini dampak yang terjadi di rumah warga. Kita temukan faktanya. Ya, kita mulai masuk ke area pemukiman warga dari SMP Muhammadiyah tadi pemirsa dan melihat kondisinya. Bisa Anda lihat di sebelah kanan saya ini sudah ada satu rumah yang dalam kondisi bisa dikatakan rusak berat ya. Karena beberapa bagiannya sudah hilang begitu seperti kaca, kemudian juga mungkin bagian atap beberapa dan kaca-kacanya sudah tidak ada lagi. Artinya memang sudah tidak layak untuk dihuni lagi. Kita sedikit mendekat ke sini. Bisa terlihat ini memang dari luar saja, tampak dalam ini memang jelas sekali terlihat karena memang sudah tidak ada lagi tutupnya. Ini adalah dampak dari gempa, begitupun juga retakan-retakan di dinding ya, yang cukup parah terlihat dari sini. Kita coba jalan lagi, melihat kondisi rumah warga.
sebagian dari warga memang mengungsi begitu ya ke area pengungsian yang kemudian ini sudah disediakan. Sekalipun mungkin kondisi rumahnya tidak terlalu parah seperti yang baru saja kita lihat, tetapi retakan-retakan yang ada pada dinding ini dikhawatirkan membahayakan sehingga mereka harus berpindah sementara di pengungsian. Oh, itu musola ya, Pak? Oh, masjid. Iya, kelihatan dari gang kecil ini memang parah sekali. Permisi ya, Pak ya. Permisi ya, Pak ya. Iya. Ini sama juga terdampak. Oh, ini yang bagian belakang ternyata juga parah pemirsa di sini. Tidak hanya di bagian depan ya, rumah-rumah warga ternyata di bagian belakang ini juga terdampak cukup parah. Dan tepat di depan saya ini ada satu masjid yang sama kondisinya juga bisa Anda lihat ini rusak parah, tidak ada pintu, jendela juga kacanya pecah begitu, dan tentunya warga mengamankan beberapa genteng yang di atasnya ini agar tidak ambruk ke bawah. Kita coba lihat area lainnya. Tepat di depan saya ini pemirsa adalah satu bangunan ya, yang kemudian ini videonya juga beredar luas. Nampak satu kios yang kemudian ini roboh seketika akibat dari guncangan dari gempa bumi kemarin. Kebetulan di depannya ada satu warga yang nampaknya adalah pemiliknya. Kita akan coba wawancara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, saya Tiara TV One. Pak siapa? Saya Aris. Pak Aris. Oh, ya. Ya. Pak Aris, mohon maaf. Pak Aris yang punya kios rumah ini? Iya. Betul ya? Iya. Oh iya, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak ya, Iya. atas apa yang terjadi kemarin itu kan videonya beredar luas ya Pak ya, di mana bangunan kios Bapak ini seketika terdampak gempa gitu ya. Nah, itu Bapak lagi ada di dalam, Pak? Ya. Hari Rabu kemarin jam 9 lewat kalau nggak salah ya, 40 menit lah atau 45 menit. Saya memang lagi di dalam. Tiba ada apa ya, semacam suara televisi langsung mati. Tak lama kemudian ada getaran. Ternyata mungkin TV mati karena memang itu trafo itu jatuh. Yang Itu jatuh. ini ya. Jatuh. Jadi langsung terputus gitu ya, Ya, Pak? langsung terputus. Saya tadinya berusaha tenang karena memang sering kan ada getaran. Jadi saya udah biasalah, tenang aja. Getaran gempa itu udah sering ya, Pak ya? Udah sering. Pas kemarin itu getarannya besar, saya lari. Walaupun dari dalam rumah nggak susah, sangat susah untuk keluar dari rumah gitu. Kenapa susah, Karena Pak? getarannya terlalu besar. Terus banyak apa ya, yang jatuh itu semacam ini jatuh. Akhirnya saya bisa buka pintu. Tiang-tiang ini, Pak? Ya, Semacam pilar-pilar ini ya? Akhirnya saya bisa keluar lari, tiba-tiba ini jatuh. Ini jatuh, saya lari ke sana. Dan ternyata ini ada pagar, saya kembali lagi ke sini gitu kan. Karena panik, akhirnya bisa keluar, tapi setelah posisi ini semua hancur. Sudah hancur. Ini Pak, semua mohon maaf saya potong sebentar. Kan video tersebut ini menunjukkan dua pilar itu ya Pak ya? Iya. Yang di depan ini kios Bapak ini Iya, tiba-tiba ambruk. Nah, pada saat ambruk tersebut posisi Bapak di mana? Pas jatuhnya itu, Pak? Oh iya, di luar. Oh, sudah di luar itu Sudah ya? di luar. Oh, Karena memang ambruknya itu dua lah. Pertama ini dulu yang ambruk. betul. Terus ini kan ada pilarnya sebelum ambruk lama. Ada getaran sedikit. Ya akhirnya memang ada bantuan teman-teman yang dari PLN juga, Iya. yang berusaha tarik paksa lah karena memang ini sudah berbahaya gitu kan. Akhirnya jatuh juga ini. Dua pilar yang ambruk itu yang ada di sebelah kita ini ya Pak ya? sama itu. Mohon maaf, berarti yang ini ya Pak ya? Ya ini. Ini dan Sama yang itu. sebelah sana. Oh, yang tertimbun ini kayaknya. Oh, yang ini. itu ya. Ini tadinya apa Pak? Ini atap, bukan atap apa ya? Coran yang Kayak kanopi dak lah, gitu? dak ya. Oh, Iya. Di dalam juga lumayan lah kalau apa ya, retak-retak lah, retak yang cukup. Ini apa, putus-putus lah. Jadi kayaknya ini kalau tidak ada, kita ke sana sedikit nggak apa ya Pak? nggak apa-apa di sini ya, nggak usah ke dalam aja. Iya. Ini kalau tidak, kalau Hati-hati Pak, karena masih. sentuhan dengan ini, Kalau tidak ini kan Oh, ini bagian dari rumah Bapak juga iya, bukan? bukan ini Bukan, tetangga ya? tetangga ya. Ini udah seperti ini ya. Beruntung ada ini lah. Terpisah gitu ya Pak, Iya, kebelah gitu ya? udah terbelah, udah terpisah.
Di dalam rumah parah juga Pak. Area mana yang paling parah? Pintu sudah tidak bisa tertutup, Tertutup lagi. jendela pun sudah kusenya sudah bergeser, yang di belakang pun sudah retak-retak gitu ya, sudah ada yang lumayan itulah, lumayan mengkhawatirkan juga. Tapi pada saat Pak Aris keluar, di dalam ini masih ada orang nggak Pak? Nggak ada. Keluarga lain? Nggak ada. Istri saya kebetulan di sekolah Ya. sama anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga di sini di TK. Kebetulan saya belum kemana-mana gitu kan, belum kemana-mana. Akhirnya ya terjadi seperti itu. Saya lari dari sini. Tujuannya satu ngambil anak yang ya, dari jemput sana anak. karena memang di sini kan anak sekolah banyak dan pas saya keluar itu sudah ada yang korban lah. Berarti detik-detik atap ambruk, kemudian juga pilar-pilar ini Jadi saya roboh. Bapak saya lihat pas ya? keluar pas saya lihat rumah saya itu seperti apa ya, gini goyang. Rumahnya seperti goyang, seperti apa ya, seperti goyang aja gitu. Jadi kelihatan gitu. Bergeser gitu ya, Pak, ya? Walaupun hanya sebentar gitu kan, karena memang lamanya cuma beberapa detik lah katanya, kata orang-orang yang ini cuma 6 sampai 7 detik. Oke, baik. Pak Aris, terima kasih banyak. Siap. Semoga semuanya aman-aman selalu. Amin, Selamat juga ya Pak ya, Amin, semua amin. anggota keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Terima Aris. kasih TV One, terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Terima kasih.